Selamat sore para netizen manapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian dan bahkan ada ada sekitar 7 orang yang dilantik begitu kan. Salah satunya Profesor Mahfud MD, Jimli Asidiki, Listio Sigit, terus kemudian ada siapa lagi begitu kan ya, ada Tito Karnavian, terus kemudian ada Hidam Holid begitu kan ya. Ini banyak di situ begitu. Nah, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat dalam keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia masing-masing 1. Jimli Asidiki sebagai ketua merangkap anggota. 2. Ahmad Doviri. 3. Muhammad Mahfud MD. 4. Yusril Iza Mahendra. 5. Supratman Andi Aktas. 6. Oto Hasibuan. 7. Listio Sigit Prabowo. 8. Tito Karnavian. 9. Idam Aziz. 10. Badrodin Haiti, masing-masing sebagai anggota. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. saya kira dengan adanya seperti ini, apakah tidak ada kepentingan-kepentingan atau konflik kepentingan begitu dengan apa yang kemudian digagas oleh Kapolri sendiri? Banyak hal yang kemudian masyarakat masih bertanya-tanya begitu kan ya. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto membangun Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, dan sedangkan pihak Kapolri sendiri ya membangun transformasi reformasi kepolisian. Wih. ini nampaknya gimana begitu. Nah, salah satu yang kemudian menjadi ketua di situ adalah Pak Jimli Asidiki. Nah, dilantik ya sebagai ketua. Nah, ketua, terus kemudian Profesor Mahfud MD juga jadi anggotanya begitu kan ya. Yang lain juga menjadi anggotanya. Saya kira banyak orang yang pasti mengatakan ya biasa-biasa aja kok begitu kan ya, tidak begitu terlalu diharapkan kalau sudah seperti ini. Kabarnya begitu. Nggak tahu lagi karena apa? Karena Pak Kapolri masih dilantik begitu kan ya. Pak Kapolri masih dilantik, dan saya kira selama masih ada Pak Tito, kata netizen, selama ada Pak Tito, ada Pak Sigit, ada Hidam Halid dan sebagainya begitu, ya biasa-biasa aja dalam tim reformasi itu begitu. Tapi apakah ini akan bisa begitu kan ya untuk bisa transformasi reformasi begitu? Karena nampaknya bagi kami ya hanya Pak Jimli Asidiki begitu kan dengan Pak dengan Pak Oto kalau nggak salah begitu kan ya, yang ahli hukum. Nah, yang ahli hukum di situ ada 3, Pak Jimli ya, Oto begitu kan, lalu kemudian Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Nah, inilah yang kemudian secepatnya kabarnya begitu kan akan melakukan rapat begitu kan ya untuk bagaimana bisa bekerja semaksimal mungkin walaupun tidak ada batas dari seorang Presiden Prabowo Subianto begitu. Tapi yang perlu diingat adalah kenapa ini nampaknya sama begitu kan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Kapolri sendiri soal bagaimana ya transformasi reformasi Polri itu sendiri begitu kan ya, yang kemudian digagas oleh pihak Listio Sigit dan sebagainya. Nah, Jimli Asidiki ini menegaskan bahwa Komisi Reformasi dan tim transformasi Polri itu saling menunjang. Kabarnya begitu kan, saling menunjang gimana begitu kan. Kalau Profesor Mahfud MD, Pak Jimli Asidiki misalnya ada kasus besar memerintahkan, kalau pihak-pihak kepolisian ya hanya itu-itu aja, mereka tidak bisa bro. Ya benar kata Pak Listio Sigit sejak awal mengatakan kalau pihak-pihak kepolisian atau penegak hukum tidak berjalan semaksimal mungkin, mau membantu apapun tidak akan bisa begitu. Oke lah, Pak Listio Sigit masuk di situ begitu kan. Ya sama aja begitu. Ya sama aja. Nanti peran penting yang dipertanyakan di situ adalah bagaimana Profesor Mahfud MD, Jimli Asidiki melihat langkah hukum ke depan begitu. Tapi saya mencoba begitu kan ya, mencoba menanti dulu begitu
apakah hasil nanti semaksimal mungkin sesuai dengan dengan masyarakat, ya, permintaan masyarakat atau tidak begitu. Tapi yang jelas ide-ide soal perubahan ini oke lah begitu kan ya, saya terima begitu karena masih belum bekerja begitu, wajar begitu. Tapi kalau nanti bekerjanya hanya itu aja sama aja, ya mungkin perlu dikritik begitu kan ya, jangan dibiarkan begitu. Ini jadi ide-ide perubahan, ya perbaikan apa saja itu nanti ya, bila mana itu perlu terpaksa mengubah undang-undang gitu kira-kira. Jadi ya tim hebat ini, kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Pak Jimli Asidiki. Nah, saya kira semua begitu kan yang dilakukan oleh yang masuk dalam transformasi reformasi ini begitu, percepatan reformasi ini, itu orang-orang hebat semua begitu. Kenapa orang-orang hebat? Ya ini jenderal-jenderal yang masuk. Ya kecuali Profesor Mahfud MD, bukan dari kalangan jenderal, Pak Jimli begitu kan ya. Tapi dari pakar hukum itu ada semua begitu kan ya, ada semua di situ. Nah, Komisi Reformasi Polri ini menegaskan bahwa kerja ini begitu saling menunjang, katanya begitu kan ya, dengan bentukan tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Listio Sigit. Nah, komisi dan tim tersebut sebagai bentuk respon dan sikap menerima masukan dari masyarakat. Tapi sama aja katanya begitu kan ya, sama aja dalam hal ini. Nah, salah satu yang kemudian banyak dilihat oleh masyarakat begitu kan, soal peran dari Pak Tito kok masih muncul di situ begitu kan. Terus kemudian ada Idam Halid begitu kan, Idam Halid begitu kan ya. Terus kemudian ada Kapolri Badrodin Haiti begitu kan ya. Itu ya oke lah begitu sebagai transformasi reformasi begitu, oke lah begitu kan masuk begitu. Tapi perlu diingat masyarakat, kepercayaan masyarakat masih mengatakan, wah jangan terlalu diharapkan kalau sudah ada orang-orang yang kemudian ada ini begitu kan, ada Pak Tito, terus kemudian ada Pak Listio Sigit dan sebagainya. Banyak orang-orang komentar seperti itu begitu. Ini salah satu yang kemudian menjadi indikator nanti kekuatannya adalah bagaimana peran penting dari percepatan reformasi ini. Bagaimana kepercayaan kepolisian ya dipercaya oleh masyarakat, trustnya begitu kembali lagi begitu kan. Ya dengan cara-cara bekerja dengan rakyat. Semuanya harus bekerja dengan rakyat. Tolong Pak, saya menitipkan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penegakan hukum Pak. Ya, terutama dalam penegakan hukum. Nampaknya penegakan hukum yang ada di bawah ya, soal tambang ilegal, soal kekerasan, soal apapun begitu, ini harus ditindak begitu seadil-adilnya Pak. Ada orang yang kemudian bisa saja kebal hukum, ada orang yang punya jaringan kuat santai-santai aja begitu kan, terutama di bawah. Dan saya kira kalau Pak Listio Sigit sudah di atas dengan hukum yang ada begitu kan ya, seperti terutama sekarang bagaimana hukum membela diri begitu kan ya, membela diri. Ada orang yang dibegal misalnya begitu kan, tiba-tiba membela diri ya, terus kemudian orang yang membegal begitu kan kepada korban tiba-tiba mati atau meninggal. Ini harus ada hukum yang baik Pak. Jadi kenapa? Karena biar kita itu ada perlindungan ya. Kalau tiba-tiba ada orang kemudian dibegal melawan, lalu kemudian dijadikan tersangka Pak, ini lucu di negara kita ini begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya ini harus kembali lagi kepada kritikan pihak Kapolri itu sendiri begitu kan. Nah, selama ada biang keroknya titipan mukidi ya, muka itu begitu kan ya, susah untuk berharap perubahan. Salah satunya Pret, kata netizen. Ini salah satu komentar. Nah, nampaknya masyarakat masih belum percaya terhadap itu begitu. Ya, makanya dianggap sama. Tapi kita lihat saja begitu. Tapi kita lihat saja karena yang menjadi ketua di situ adalah Pak Jimli Asidiki. Ya, saya percaya itu begitu. Profesor Mahfud MD, saya percaya itu begitu kan ya. Apakah ini bisa penegakan hukum ya? Ya terutama di masyarakat ini benar ditindak seadil-adilnya begitu. Ada kasus besar dilontorkan rakyat, rezim gerak cepat bikin komite atau komisi ya, komisi biar dibilang kerja. Padahal seperti yang sudah cuma cariin penghasilan untuk termasuk yang dalam keanggotaan komite. Ini apa komentar dari netizen? Banyak kritikan itu begitu. Tapi terlepas ini semua, saya masih menanti begitu kan ya, menanti bagaimana percepatan transformasi ini benar-benar bekerja terkait terhadap rakyat.
Tapi kalau tidak bisa bekerja, biasa-biasa aja begitu kan. Sangat disayangkan seperti Pak Jimli, Profesor Mahfud MD yang kemudian bersuara lantang begitu kan untuk memberesi bagaimana Kapolri itu sendiri begitu kan ya. Bagaimana perubahan-perubahan hukum yang ada saat ini. Tapi kalau tidak bekerja semaksimal mungkin ya orang-orang masyarakat justru tertawa kepada Profesor Mahfud MD. Nah, pelantikan ini digelar di Istana Merdeka kemarin. Prabowo juga mendampingi ya yang melantik di situ begitu. Ada yang saya katakan tadi, ada Badrodin Haiti, ada Tito Karnavian, ada Idam Halid, terus kemudian ada Mahfud ya, Profesor Mahfud MD, ada Jimli Asidiki begitu kan ya. Ada Supratman Andi ya, Supratman Andi. Saya kira ini orang-orang yang kemudian pernah pengalaman begitu kan ya di Kapolri begitu, dan saya kira tim percepatan reformasi ini begitu kan ya, ini menandakan bahwa Prabowo ingin benar-benar memberikan satu pandangan begitu kepada masyarakat. Kalau ini gagal, ya tidak mau diberisin dalam segi apa begitu. Kalau ini gagal ya, nggak tahu lagi nanti. Karena banyak sekarang ini, walaupun masyarakat melihat ya dalam pelantikan itu nampaknya biasa-biasa aja. Kenapa kok biasa-biasa aja? Ya karena masih ada Pak Listio Sigit, ada Pak Tito begitu kan, yang mungkin kepercayaan masyarakat begitu kan biasa-biasa aja begitu. Tapi kalau ada Yusril, ada Pak Jimli, ada Profesor Mahfud, ya, ada Pak siapa lagi begitu yang ahli hukum begitu kan ya. Ini kalau bekerja semaksimal mungkin begitu kan ya, maka pihak kepolisian bisa mendesak begitu kan. Pihak Kapolri bisa mendesak itu begitu. Nah, kirain didominasi akademisi dan ahli-ahli hukum dari luar pemerintah. Ternyata walau secara komposisi berat akan ada perubahan yang nyata, tapi penuh harapan. Moga-moga hasilnya bisa memenuhi harapan itu begitu ya. Makanya saya masih melihat harapan-harapan besar ini. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa penegakan hukum sekarang ini harus benar-benar bekerja keras begitu kan untuk rakyat. Saya masih percaya karena ada Pak Jimli, ya, ada Profesor Yusril begitu kan, ada Profesor Mahfud MD begitu yang sudah pakar masalah hukum, saya percaya itu begitu kan ya. Tapi saya minta Pak, kalau ada hukum begitu kan ya soal pembela diri begitu kan, soal pembelaan diri ketika dibegal, itu harus ada hukumnya Pak ya. Bukan lagi gampang karena punya uang sana sini begitu hukum dibeli tiba-tiba jadi tersangka Pak. Ya semoga saja nanti ada hukumnya, karena kita lihat saja bahwa Profesor Mahfud MD pernah membela dulu begitu ketika ada orang Madura di Jakarta, kemudian dibegal, dia membela diri begitu lalu kemudian bebas ya. Semoga ini ada hukumnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.